Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan di serangkaian ayat pada surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12. Mungkin di antara kita ada yang sudah menghafal bahkan satu surat ini. Di ayat 10, 11, 12 pada surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yukaffir 'ankum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai hamba yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, perdagangan dengan Allah? Apa yang Allah berikan kepada kita? Tunjikum min adzabin alim." Yang Allah tawarkan adalah keselamatan dari azab yang pedih. Maklum adanya bahwa sebuah perniagaan, sebuah perdagangan adalah terjadinya transaksi take and give. Itulah yang disebut tijarah, perdagangan, perniagaan. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan menjadikan kata-kata tijarah atau perniagaan ini agar mendekatkan diri kita kepada pemahaman, sekaligus kita bisa menalar dengan hal-hal yang biasa terlihat di hadapan kita di kehidupan kita. Kita biasa bertransaksi. Apakah kita menjadi seorang pedagang ataukah kita menjadi seorang pembeli, tapi kita bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita atas nama iman. Wahai hamba yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, yaitu kalian diselamatkan dari azab yang pedih? Tentu jawaban kita kalau pertanyaan itu tertuju secara spesifik kepada kita, kita akan berkata, ya, kami mau. Karena memang doa kita setiap waktu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba perhatikan doa ini. Doa yang orang Jawa biasa bilang doa sapu jagat. Semua kebaikan yang ada di muka bumi ini tersapu dengan doa ini. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, apapun itu. Selama kita masih di dunia, meminta semua kebaikannya. Wa fil akhirati hasanah. Demikian pula kebaikan di kehidupan akhirat. Coba kita ingat-ingat. Dari yang sudah selama ini kita pelajari, apa sih kebaikan di kehidupan akhirat? Apa kehidupan akhirat itu kebaikannya apa? Kebaikan kehidupan akhirat adalah selamat dari ancaman api neraka, masuk ke dalam surga. Bukan begitu? Iya. Karena di akhirat itu ada sesuatu yang diharapkan, sekaligus ada sesuatu yang dihindari. Yang diharapkan adalah masuk ke dalam surga, yang dihindari adalah terlempar ke dalam neraka. Berarti kalau kita minta kebaikan di dunia, kemudian kita minta kebaikan di akhirat, berarti sudah masuk ke dalamnya, ke dalam kebaikan akhirat adalah mengharapkan surga, berlindung dari neraka. Tapi ternyata doa ini berlanjut. Waqina adzabannar. Ya Allah, dan lindungi kami dari api neraka. Sebagaimana sebagian orang, sebagian hamba Allah masuk surga tanpa hisab, hitung-hitungan amal, tanpa itu dia langsung masuk surga. Ingat bahwa ada juga para penghuni surga yang terpaksa harus disiksa dulu di api neraka untuk menggugurkan dosa-dosanya, barulah kemudian ia masuk ke dalam surga. Kita tidak mau menjadi jenis yang itu.
Kita ingin menjadi jenis yang langsung masuk surga. Fil akhirati hasanah. Masuk surga langsung. Dan agar kita meminta sebuah kepastian lebih, masuk surganya yang tanpa mampir neraka dulu ya Allah, maka kita meminta waqina adzabannar. Ya Allah, dan lindungi kami semua dari ancaman siksa neraka. Ini Allah tawarkan. Allah tawarkan dalam surat As-Saff. Wahai kaum beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan bersama Allah, berniaga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tawarkan adalah keselamatan dari azab yang pedih. Mau? Bagaimana caranya? Lihat ayat berikutnya, ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Berserah diri kepada Allah, mengikuti Rasulnya. Ini perniagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditawarkan adalah keselamatan dari api neraka. Kalau seseorang itu selamat dari api neraka, lalu akan kemana dia tempatnya? Surga, pasti. Di kehidupan akhirat, kalau seorang hamba itu diselamatkan dari api neraka, bahkan Allah haramkan bagi neraka untuk menyentuhnya, lalu bagaimana nasibnya? Pasti baik. Karena nasibnya adalah masuk surga. Bagaimana kita ingin masuk surga tanpa disentuh oleh neraka? Allah sebutkan di dalam surat As-Saffin. Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kalian kepada Allah. Beriman kalian kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ayat-ayat yang disebutkan di atas tadi. Dalam surat An-Nur ayat 52. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya itu? Tidak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dengan diri kalian. Berjuang di jalan Allah, bukan berleha-leha, bukan santai dan terlena, tapi berjuang, berkorban, berjihad di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta benda dan dengan jiwa. Makanya kalau disebutkan di dalam agama Islam ini istilah jihad, tidak harus selalu maknanya itu adalah berperang, mengacungkan senjata. Hanya sebatas itu? Jawabannya tidak. Karena di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis disebutkan bahwa ada selain berperang mengacungkan senjata yang Allah nyatakan sebagai jihad. Seperti di sini misalnya Allah sebutkan jihad dengan harta. Ada sebagian orang yang alhamdulillah dilapangkan rizkinya. Maka jihadnya di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizkinya itu. Ada seseorang yang diberikan kelapangan tenaganya, pikirannya, ilmunya. Maka dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Kalau ingin keselamatan dari api neraka yang pedih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta benda dan jiwa raga kita. Kemudian Allah tegaskan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jangan sanggah ketetapan Allah. Jika sesuatu dinyatakan oleh Allah terbaik, maka itu pasti benar. Shadaqallahul azim. Allah maha benar dalam setiap ucapan dan firman-Nya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, apa yang akan diraih oleh hamba seperti itu. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta, benda, dan jiwa raganya. Allah firmankan di ayat ke-12, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau Allah ampuni dosa seorang hamba, dia masuk neraka atau tidak? Seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke neraka? Tidak.
Diselamatkan dia dari api neraka Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosanya. Kenapa Allah mengampuni dosanya? Karena Allah melihat ada bukti keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasul, perjuangannya kepada Allah dengan harta benda dan jiwa raganya. Sekali lagi ingat, bukan hanya di satu bulan tertentu, bukan hanya di momen-momen tertentu, tetapi di sepanjang hayatnya. Di sepanjang kehidupannya, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yaghfir lakum dzunubakum," Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. "Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn." Selain Allah akan ampuni dosa kalian, kemudian Allah pastikan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana-istana yang luar biasa indah di surga-surga Aden. Kemudian Allah nyatakan di akhirnya, "Dzalikal fawzul 'azim." Itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Ada yang ingin mengoreksi ketetapan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menyatakan bahwa ini kemenangan, bukan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang sering kita baca pada surat Al-Buruj ayat 11. Surat Al-Buruj, "Was-samaa'i dzatil buruj." Dan seterusnya, lihat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir." Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal salih. Ini bukan sesuatu yang berbeda ya. Amal salih bukan sesuatu yang berbeda dari iman. Tapi amal salih merupakan bagian dari bukti nyata iman. Amal salih bagian dari iman. Dan amal salih sesuatu yang terlihat dengan kasat mata kita. Amal salih, seorang salat, siyam, zakat, sedekah, baca Quran, doa, zikir, berbakti pada orang tua, menyambung tali silaturahim, beramar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah nyatakan, "Dzalikal fawzul kabir." Itulah kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Maka kalau semua rangkaian ayat ini kita satukan, kita akan ketahui bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kemenangan yang absolut bisa diraih dengan cara pembuktian di kehidupan dunia ini. Apa bukti-buktinya? Dinilai. Instrumennya ada pada ayat-ayat yang tadi disebutkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang di jalan agama Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Ya. Kemudian nanti kemenangan yang hakiki setelah dilewati indikator-indikator ini di kehidupan dunia, mereka akan dapatkan kemenangan hakiki itu di akhirat, diampuni dosa-dosa, diselamatkan dari azab yang pedih, dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar sebuah kesimpulan atau pemahaman yang bisa benar bisa keliru. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebelum mungkin nanti akan ada tanya jawab, izinkan saya juga mengingatkan kepada diri pribadi yang lemah ini, juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang kami sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah firman Allah dalam Al-Quran
yang semestinya menjadi pemicu semangat kita, pembangkit, booster motivasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Ayat ini sebenarnya sudah sangat sering diingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala untuk kalian akan diberikan penuh nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah menang, minal faizin. Maka di akhirat, hamba-hamba yang bisa membuktikan, bisa meraih kemenangan hakiki dengan semua indikator yang tadi disebutkan, mereka akan mendapatkan kemenangan yang hakiki di akhirat berupa keselamatan dari api neraka, dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah nyatakan faqad faz, maka mereka adalah hamba yang menang. Kemudian Allah tegaskan tentang beda kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah menyatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi, jangan tertipu. Jangan terkecoh. Carilah yang abadi, carilah yang sejati, carilah yang hakiki, yang absolut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari yang hanya bersifat sementara, yang menipu, yang akan berubah, berganti, bergeser, lenyap. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ikhwah dan akhwat yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, yang barangkali kita tidak pernah berjumpa langsung, tapi kita disatukan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan ilmu ini. Silahkan kita lihat, kita telaah, kita simak, kita fahami dengan baik, dan kita amalkan ayat-ayat dan hadis yang tadi dibacakan. Kita ingin kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan yang semu, kemenangan yang hanya disebutkan oleh sebagian orang, dan itu sangat disayangkan. Didendangkan hanya pada momen-momen terbatas saja, yang hanya tertuliskan pada amplop-amplop biasa saja, yang hanya tertuliskan pada parsel-parsel bingkisan, yang pasti kalau sudah dimakan akan habis, dipakai akan usang. Kita ingin kemenangan yang hakiki. Kita semua mendambakan, merindukan kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa indikator kemenangan tersebut? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kokoh iman kepada Allah, kokoh iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, berjihad, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta benda dan jiwa raga kita. Dan pada akhirnya nanti kemenangan hakiki itu akan membuahkan hasil. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai aidin dan faizin, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menang dengan kemenangan yang hakiki, yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat bagi diri kami pribadi, bagi teman-teman sekalian, dimanapun berada, jamaah Bumiku Mengaji, ya semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.